Bab 1, 5000 tahun pemurnian Qi. Daerah pegunungan di barat laut Tiongkok ini seperti daerah primitif, tidak ada jalan raya, tidak ada mobil, dan jumlah penduduknya sangat sedikit. Dikelilingi oleh pegunungan, ada sebuah pondok jerami yang terpencil. Ada banyak tanaman herbal yang ditanam di ruang terbuka di luar rumah jerami, dan aroma tanaman herbal melimpah. Ruangan yang ada di rumah jerami itu tidak banyak, hanya ada tempat tidur dan meja. Meja tersebut berisi buku-buku dan berbagai macam papirus. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih sedang berbaring di tempat tidur, matanya terpejam dan wajahnya damai. Seorang pemuda yang kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun sedang duduk di samping tempat tidur. "Xiao Xia, aku sangat iri padamu. Setelah hanya hidup selama 81 tahun, kamu bisa meninggal dengan damai." Fang Yu memandang lelaki tua yang baru saja meninggal di tempat tidur dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. "Oh, aku sengsara. Aku tidak tahu berapa tahun lagi aku harus hidup sebelum aku tua." Fang Yu menghela nafas, dengan rasa sakit di matanya dan semakin banyak ketidakberdayaan. Sudah hampir 5000 tahun sejak dia memasuki jalur kultivasi. Selama tahun-tahun yang panjang ini, Fang Yu tidak bisa mati, dan wilayahnya tidak akan pernah bisa maju selangkah pun. Setelah berlatih selama hampir 5000 tahun, dia masih dalam tahap pemurnian Qi. Benar sekali, masa pemurnian Qi. Tingkatan kultivasi paling dasar. Menurut standar yang ketat, periode pemurnian Qi bahkan tidak dapat dianggap sebagai sebuah ranah, tetapi hanya dapat dianggap sebagai periode pemurnian tubuh. Hanya setelah membangun fondasi, seseorang dapat benar-benar melangkah ke jalur pengembangan keabadian. Tapi Fang Yu terjebak dalam tahap pemurnian Qi, tidak bisa bergerak maju. Selama ribuan tahun terakhir, dia telah menelan puluhan ribu pil pendirian yayasan, namun tidak berpengaruh sama sekali. 1000 tahun yang lalu, guru Fang Yu menghiburnya, mengatakan bahwa karena akar spiritualnya lebih kuat daripada akar spiritual siapapun, dia harus menunggu lebih lama dalam memurnikan Qi. Namun 1000 tahun telah berlalu, dan Fang Yu masih belum bisa menembus tahap pembangunan pondasi. Saat ini, gurunya juga merasa ada yang salah. Fang Yu sebenarnya hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Tapi bagaimana manusia bisa hidup selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan? Belakangan, guru Fang Yu berhasil mengatasi kesengsaraan, naik menuju keabadian, dan meninggalkan bumi. Setelah itu, tidak ada yang peduli dengan keadaan Fang Yu. Seiring berjalannya waktu, sumber energi spiritual di bumi semakin langka. Di bumi saat ini, bahkan jika Fang Yu dapat menerobos dunia, dia ditakdirkan untuk tidak mampu mengatasi malapetaka dan menjadi abadi. Tapi Fang Yu tidak pernah berpikir untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi. Dia hanya ingin menerobos periode pemurnian Qi sialan ini. Ini adalah obsesinya. Sampai hari ini, dia telah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9832. Sedangkan bagi bikhu biasa, selama mereka berlatih sampai tingkat 12, mereka dapat menembus tahap pembangunan pondasi. Fang Yu merasa sedikit tertekan ketika memikirkan tentang kultivasi. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan melihat papirus di atas meja yang berisi berbagai resep. "Jika aku tahu kamu akan menjadi pecandu narkoba, aku seharusnya tidak mengajarimu keterampilan medis saat itu." Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata tanpa daya. Menuruti keinginan terakhir Xiao Xia, dia ingin memilah resep ini dan membawanya pergi. Tidak lama setelah dia mulai membereskan, dia mendengar suara langkah kaki yang berisik. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah di luar jendela pondok jerami. Xiao Xia telah membangun pondok jerami di tempat seperti ini, tapi masih ada yang bisa menemukannya? Fang Yu sedikit mengernyit. 10 menit kemudian, rombongan tiba di depan pondok jerami. Total ada 7 orang, termasuk 2 pemuda dan pemudi, seorang lelaki tua berkursi roda, dan 4 lelaki kuat berjas dan berdasi, yang tampak seperti pengawal. Melihat lelaki tua yang duduk di kursi roda memancarkan aura mematikan, Fang Yu tahu bahwa sekelompok orang ini pasti datang untuk mencari perawatan medis. "Xia Yaoshen, halo, nama saya Tang Feng. Kami dari keluarga Tang di selatan sungai Yangtze. Kami ingin meminta Anda untuk memberi saya." Pemuda tampan itu melangkah maju dan berkata dengan keras. Fang Yu membuka pintu dan memotongnya. "Kamu terlambat. Xia Xiuxi baru saja meninggal belum lama ini." "Apa?"
Ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Xia Xiuxi, dewa pengobatan yang mereka cari sebenarnya telah meninggal. Kenapa? Bagaimana mungkin? Tang Feng menjadi pucat dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Untuk menyembuhkan penyakit serius Tuan Tang, mereka menggunakan sumber daya seluruh keluarga dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencari tahu lokasi dewa pengobatan Xia Xiuxi yang telah meninggalkan dunia selama hampir 20 tahun. Setelah melalui semua kesulitan, mereka akhirnya menemukan pondok jerami tempat tinggal Xia Xiuxi, tetapi tanpa diduga, yang mereka dapatkan adalah berita ini. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Kami baru saja menemukan. Tidak, Xia Yaoshen jelas belum mati. Dia hanya menghindari dunia dan tidak ingin melihat kami. Mata indah gadis muda yang tampak halus itu memerah dan berkata dengan penuh semangat. Ya, dewa pengobatan pasti masih ada di pondok jerami. Tang Feng melangkah langsung ke pondok jerami dengan harapan di matanya. Kemudian, dia melihat Xia Xiuxi terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Tang Feng mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa lelaki tua di tempat tidur itu memang tidak bernapas. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Feng merasa harapannya hancur dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Aku berkata, Xia Xiuxi telah meninggal, kamu dapat kembali. Fang Yu sedikit mengernyit, sedikit tidak puas dengan perilaku Tang Feng yang membobol pondok jerami. Tang Feng tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke arah Fang Yu, dan bertanya, apakah kamu murid dewa pengobatan? Kamu pasti mewarisi keterampilan medis dewa pengobatan. Kamu bisa mengobati penyakit kakek kami. Selama bisa disembuhkan, tidak peduli berapa banyak kami bersedia membayar biayanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan muridnya. Saya hanya teman lamanya. Faktanya, sebenarnya, Fang Yu adalah guru Xia Xiuxi. Xia Xiuxi, yang saat itu baru berusia 15 tahun, memulai jalur pengobatan di bawah bimbingan Fang Yu. Tentu saja, kata-kata ini tidak perlu diucapkan, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika diucapkan. Namun, pernyataan seorang teman lama ini pun terasa aneh. Fang Yu terlihat berusia kurang dari 20 tahun, sedangkan Xia Xiuxi berusia lebih dari 80 tahun, mereka sama sekali tidak berada dalam kelompok usia yang sama, bagaimana mereka bisa disebut teman lama? Namun, tidak ada yang memikirkannya saat ini. Seluruh kelompok tenggelam dalam keputusasaan akan harapan yang pupus. Setelah mendengar berita kematian Xia Xiuxi, Tang, yang sedang duduk di kursi roda, benar-benar kehilangan nyawanya dan matanya dipenuhi keputusasaan. Kehendak Tuhan. Takdirnya telah tiba. Tidak perlu berjuang lagi. Ketika gadis muda itu melihat kakeknya seperti ini, dia sangat sedih dan tidak bisa menahan air matanya untuk mengalir. Fang Yu sedikit mengernyit, memandang Tuan Tang, dan tiba-tiba berkata, kamu telah hidup selama 73 tahun, kamu pasti sudah cukup hidup, mengapa kamu masih ingin hidup? Mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang, bertanya-tanya bagaimana Fang Yu mengetahui usia Tuan Tang. Tapi setelah mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi mereka berubah. Cukup? Di dunia manakah seseorang bisa hidup cukup? Apa artinya? Provokatif? Ejekan? Kamu bajingan, apa maksudmu? Wajah Tang Feng pucat dan dia meninju dada Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit tapi tubuhnya tidak bergerak. Ledakan. Sebelum tinju Tang Feng menyentuh Fang Yu, dia terkena kekuatan yang sangat besar, dia terbang mundur dan jatuh ke tanah. Ekspresi orang lain yang hadir berubah drastis dan mereka terkejut. Jelas Tang Feng yang meninju, tetapi bocah itu bahkan tidak bergerak. Mengapa Tang Feng malah jatuh ke tanah? Saudaraku, teriak gadis cantik itu. Keempat pengawal itu bereaksi dan segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan Fang Yu. Jangan lakukan apapun. Tuan Tang, yang sedang duduk di kursi roda, memerintahkan dengan suara serak. Keempat pengawal itu segera berhenti. Tang Feng menutupi dadanya, bangkit dari tanah, dan menatap Fang Yu dengan mata ngeri. Adik, kami kasar, siapa namamu? Tanya Tuan Tang. Fang Yu, jawab Fang Yu. Tuan Tang mengangguk sedikit dan berkata, adik, kamu bertanya padaku mengapa aku masih ingin hidup. Aku bisa memberimu jawabannya. Karena aku ingin terus mendampingi keluargaku. Aku ingin melihat cucu-cucuku tumbuh besar, melihat mereka menikah dan memulai bisnis, melihat mereka melahirkan keturunan. Bukankah semua orang seperti itu?
menonton dari generasi ke generasi. Tuan Tang berkata sambil tersenyum. Kakek, setelah mendengar kata-kata Tuan Tang, gadis di sampingnya menangis semakin sedih. Keluarga. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Baginya, keluarga sudah lama sekali, namun bagi manusia, keluarga selalu ada, generasi demi generasi. Dan bagi sebagian besar manusia, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Kamu pasti menderita kanker paru-paru stadium akhir. Hidupmu kurang dari 3 bulan. Nikmati saja periode terakhir hidupmu, kata Fang Yu, kembali ke pondok jerami, dan menutup pintu. Adapun keluarga Tang, mereka tercengang. Bagaimana Fang Yu bisa tahu sekilas bahwa Tang menderita kanker paru-paru? Dan seperti yang dikatakan para dokter itu, hidup Tuan Tang hanya tinggal kurang dari 3 bulan lagi? Dia memang murid dewa pengobatan. Setelah bereaksi, Tang Feng mengetuk pintu pondok jerami itu lagi dan berteriak, Tuan Fang, Anda pasti murid dewa pengobatan, kan? Tolong obati kakek saya, ayo. Hidup dan mati itu penting. Segera pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara tenang Fang Yu datang dari rumah jerami. Dokter baik hati, bagaimana Anda bisa mengabaikan kematian, kata Tang Feng dengan marah. Feng kembalilah, kata Tuan Tang. Kakek. Mata Tang Feng memerah dan dia menoleh ke arah Tuan Tang. Adik benar, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tuhan ingin aku mati, bagaimana mungkin aku tidak mati? Ayo pergi, kata Tuan Tang. Adik, saya sangat menghormati Tuan Xia. Saya tidak menyangka Tuan Xia telah meninggal dunia. Kedatangan kami hari ini telah mengganggu Tuan Xia. Saya sangat menyesal. Saya harap arwah Tuan Xia di surga akan baik-baik saja. Tuan Tang berkata dengan tulus. Setelah mengatakan itu, dia menyapa kelompok itu dan berbalik untuk pergi. Meskipun Tang Feng tidak mau menyerah, karena Tuan Tang memberi perintah, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dalam perjalanan pulang, semua orang terdiam dan suasana suram. Tang Feng memperhatikan bahwa saudara perempuannya di sampingnya sedang berpikir, mengerutkan kening dan bertanya. Xiaoro, apa yang kamu pikirkan? Tang Xiaoro sedikit mengernyit dan bergumam, saya selalu merasa. Fang Yu ini terlihat agak familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Bagaimana ini mungkin? Ini pertama kalinya kita berada di wilayah barat laut. Bagaimana kamu bisa bertemu Fang Yu ini? Kata Tang Feng. Tapi, aku merasa agak familiar. Tang Xiaoro menggosok pelipisnya dan berkata. Tang Feng sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengabaikan Tang Xiaoro, mengira dia salah mengenali orang itu. Namun, setelah berjalan beberapa langkah lagi, Tang Xiaoro tiba-tiba berhenti. Aku ingat, aku melihatnya di sekolah. Bab 2. Wilayah Jiangnan, Kota Jianghai. Hari sudah malam ketika dia keluar dari stasiun kereta. Ketika melewati pasar sayur, Fang Yu membeli seekor ayam yang disembelih dan 2 kaleng bir dan berjalan pulang perlahan. Rumahnya berada di Kelurahan Bobrok, rumah 2 lantai dengan halaman kecil. Fang Yu tinggal di lantai 2, dan seorang ibu dan anak lainnya tinggal di lantai 1. Sewa di sini sangat murah, hanya 500 yuan sebulan. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu menyiapkan oven di halaman dan memasukkan ayam ke dalam oven untuk dipanggang. Saat Fang Yu sedang mengoleskan saus pada ayamnya, seorang gadis membawa tas sekolah berlari ke halaman. Baunya enak sekali, saudara Fang Yu, aku bisa menciumnya dari jauh. Gadis itu berjalan ke arah Fang Yu dan melihat ayam di oven, matanya yang besar bersinar. Jangan khawatir, kamu harus menjadi bagian darinya, kata Fang Yu. Saudara Fang Yu adalah yang terbaik bagiku, kata gadis itu dengan gembira, lalu masuk ke rumahnya. Gadis ini adalah penghuni lantai 1, Yu Yuiwei, yang duduk di bangku kelas 1 SMA. Setelah beberapa saat, Yu Yuiwei keluar lagi, membawa bangku kecil dan duduk di sebelah Fang Yu. Saudara Fang Yu, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Ibuku baru saja kembali ke kampung halamannya. Aku tinggal di sini sendirian. Membosankan sekali, kata Yu Yuiwei sambil menopang dagunya dengan kedua tangan. Seorang teman lama meninggal. Saya pergi menemuinya, jawab Fang Yu jujur. Maafkan aku, turut berduka cita. Yu Yuiwei berbisik seolah dia telah melakukan kesalahan. Fang Yu, teman ini, pasti seumuran dengan Fang Yu dan memiliki hubungan yang baik. Akan sangat tragis jika mati begitu muda.
Tapi Yu Yuiwei menemukan bahwa tidak ada kesedihan sama sekali di wajah Fang Yu, dia hanya menatap ayam panggang yang mendesis dan menelan ludahnya. Baiklah. Setelah beberapa menit, Fang Yu mengambil ayam panggang itu dan memegangnya di tangannya, sepertinya tidak takut gosong. Fang Yu menarik kaki ayam dan menyerahkannya kepada Yu Yuiwei, lalu dia memegang sisa ayam panggang dan mengunyahnya. Begitu lezat. Ngomong-ngomong, seseorang yang sudah hampir 5.000 tahun bercocok tanam masih belum bisa hidup tanpa biji-bijian, dan harus bergantung pada biji-bijian untuk mengisi perutnya, sungguh menggelikan di dunia. Tapi Fang Yu tidak punya pilihan. Dia tidak perlu makan, tapi dia akan lapar. Dahulu kala, dia sangat lelah dengan dunia dan ingin bunuh diri dengan mogok makan. Ia tidak makan atau minum selama 2 bulan, namun ia bisa tetap hidup dengan baik. Akan tetapi, meski tidak ada masalah dengan fungsi tubuhnya, ia akan merasa sangat lapar dan haus. Selama masih ada rasa lapar dan haus, Fang Yu harus makan dan minum, kalau tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Pada malam hari, Fang Yu duduk di tempat tidurnya dan melihat resep yang telah ditulis Xia Xiuxi selama hampir 20 tahun satu persatu. Resep-resep ini adalah penelitian seumur hidup dan kerja keras Xia Xiuxi. Resep apapun merupakan harta yang tak ternilai harganya, jika bocor pasti akan menimbulkan shock di kalangan medis. Anak ini bahkan telah meneliti resep untuk memperkuat yang dan menyehatkan ginjal. Dia benar-benar lebih baik dari pendahulunya, kata Fang Yu pada dirinya sendiri. Bang bang bang. Saat Fang Yu sedang melihat resepnya, ada ketukan keras di pintu bawah. Yu Laogo, keluar. Kamu masih berutang 50.000 pada kami dalam hutang perjudian. Kamu pikir kamu tidak perlu membayar kembali jika bersembunyikan? Sebuah suara kasar terdengar. Dengan pendengaran Fang Yu, dia bisa mendengar tangisan Yu Yuiwei di rumah di lantai pertama. Gadis ini sepertinya tadi mengatakan bahwa ibunya telah kembali ke kampung halamannya, dan dia sendirian di rumah akhir-akhir ini. Buka pintunya cepat. Jika kamu tidak membuka pintunya, kami akan merobohkan pintumu. Aku akan menangkapmu nanti dan menghancurkan bolamu, teriak suara lain. Ledakan. Saat mereka berbicara, mereka sudah mulai menggedor pintu. Yu Chengye telah menceraikan ibuku. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia juga tidak ada di sini, kata Yu Yuiwei dengan suara menangis. Kamu bilang kamu tidak akan berada di sini hanya karena kamu tidak di sini? Kamu adalah putrinya, dan kamu bersedia mati atau tidak untuk menyelamatkannya. Kedua pria itu terus mengetuk pintu. Jika kamu memukul lagi, aku akan memanggil polisi, teriak Yu Yuiwei. Kamu berani lapor polisi? Aku akan hajar kamu setelah nanti mendobrak pintu, ancam salah seorang pria. Bang bang bang. Pintunya digedor hingga terbuka. 2 pria kejam yang datang untuk menagih hutang masuk ke dalam rumah dan melihat Yu Yuiwei, yang kakinya lemah karena ketakutan, dan dia sedang duduk di samping. Kedua pria itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di rumah kecuali Yu Yuiwei. Hei, anjing tua Yu ini masih bisa melahirkan anak perempuan yang begitu cantik? Seorang pria memandang Yu Yuiwei yang duduk di tanah dengan mata panas. Kalau begitu aku punya ide. Karena aku tidak bisa menemukan Yu Laogo, aku akan menyeretnya untuk menjualnya, dan uang yang didapat akan digunakan untuk melunasi hutang Yu Laogo. Kata pria lain. Jangan khawatir, sebelum itu kita bisa dulu, hehehehe. Pria itu berjongkok, menatap Yu Yuiwei yang gemetaran, tersenyum jahat dan mengulurkan tangannya. Tapi sebelum tangannya menyentuh Yu Yuiwei, dia merasakan kekuatan besar mengangkatnya. Siapa kamu? Pria lain berteriak, dan pada saat yang sama ingin menyerang Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, pria itu berteriak dan diusir oleh Fang Yu dan terjatuh di halaman. Pria yang dipegang Fang Yu bahkan tidak sempat berbicara, ia ditampar beberapa kali oleh Fang Yu lalu dilempar ke halaman. Pergilah ke siapapun yang berhutang uang padamu. Keluar dari sini dalam 3 detik, kata Fang Yu dengan tenang. Kedua pria itu dipukuli hingga pusing setelah 2 atau 3 pukulan. Mengetahui betapa menakutkannya Fang Yu, mereka tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar dan berlari keluar dalam keadaan berantakan. Melihat Yu Yuiwei yang masih gemetar dan menangis di tanah, Fang Yu berjongkok dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah mengusir mereka. Yu Yuiwei memeluk Fang Yu dan menangis semakin keras.
Setelah menghibur Yu Yuiwei sebentar dan memperbaiki pintunya, Fang Yu kembali ke lantai 2. Sejujurnya, Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, telah melihat terlalu banyak segalanya, dan temperamennya menjadi sangat lemah. Untuk kemalangan banyak orang, seperti Tuan Tang, dia akan memilih untuk memandangnya dengan dingin. Dia hanya akan selektif membantu orang-orang yang berteman dengannya atau yang menurutnya menarik. Saat itu sudah larut malam, Fang Yu berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, hendak tidur. Sama seperti tidak makan, Fang Yu tidak akan mati jika dia tidak tidur, tetapi dia akan merasa mengantuk. Jadi, dia masih harus tidur. Namun, dia baru saja memejamkan mata selama 2 menit ketika dia mendengar suara ketukan di pintu. Ia berjalan untuk membuka pintu dan menemukan Yu Yuiwei mengenakan piyama tipis. Saudara Fang Yu, aku tidak berani tidur di rumah sendirian. Bisakah kamu membiarkan aku tidur di rumahmu? Mata besar Yu Yuiwei yang indah memerah dan bengkak karena menangis, dan hidung halusnya juga merah. Dia tampak menyedihkan. Selain ibunya, orang yang paling dia percayai adalah Fang Yu. Fang Yu tertegun sejenak, dia hanya punya 1 tempat tidur di rumah. Namun melihat tubuh Yu Yuiwei masih gemetar, Fang Yu tidak menolak dan menyetujui permintaannya. Kamu bisa tidur di tempat tidurku malam ini, kata Fang Yu. Aku bisa tidur di lantai, kamu bisa tidur di kasur, kata Yu Yuiwei. Tidak masalah. Aku tidur lama di kereta hari ini dan aku tidak merasa mengantuk sama sekali, kata Fang Yu. Yu Yuiwei berhenti berbicara dan naik ke tempat tidur Fang Yu dengan hati-hati. Ini tempat tidur saudara Fang Yu. Masih hangat. Dia pasti baru saja berbaring di sini. Berbaring di tempat tidur, menatap Fang Yu yang sedang duduk di meja melihat setumpuk resep, Yu Yuiwei merasakan wajahnya menjadi panas. Aku sebenarnya sedang berbaring di tempat tidur saudara Fang Yu. Apa yang sedang dipikirkan saudara Fang Yu? Bagaimana saudara Fang Yu bisa begitu pandai bertarung? Kedua pria itu begitu galak tadi, dan saudara Fang Yu benar-benar mengusir mereka dalam 2 pukulan. Sangat tampan. Setelah beberapa saat, dia merasa mengantuk dan tertidur. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke sekolah menengah Jianghai. Faktanya, dia telah bersekolah berkali-kali selama ribuan tahun. Tapi tidak mungkin menolak, karena ingin bertahan hidup, dia harus hidup seperti orang normal. Fang Yu, yang telah mencoba berbagai karir, masih menganggap sekolah sebagai tempat yang paling menarik dan menenangkan. Kembali ke ruang kelas 2, kelas 3, Fang Yu duduk di kursi di sudut kelas. Di kelas, dia hanyalah seorang siswa yang menyendiri dan rendah hati dengan sedikit teman dan tidak mencolok. Dia dapat menjamin bahwa setidaknya setengah dari orang di kelas tersebut bahkan tidak mengetahui namanya. Kudengar Tang Xiaoro, gadis cantik sekolah dari kelas kunci di sebelah, akan pindah ke kelas kita. Benarkah? Ya, pengawas kelas mendengar Tang Xiaoro berbicara dengan guru kelas kita di kantor, dan isinya adalah dia meminta untuk dipindahkan ke kelas kita. Astaga, apa yang terjadi? Ini Dewi. Kenapa dia ingin pindah ke kelas kita? Apa dia naksir salah satu cowok kita? Fang Yu bisa mendengar diskusi orang-orang ini, tapi dia hanya merasa mereka terlalu berisik. Hei, Fang Yu. Tang Xiaoro akan pindah ke kelas kita, kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Liu Dong, pria gemuk di meja yang sama, menyodok lengan Fang Yu dan bertanya. Aku bahkan tidak tahu siapa dia, kenapa aku harus bersemangat? Fang Yu bertanya. Sial, pernahkah kamu mendengar tentang Tang Xiaoro? Dia adalah putri dari keluarga Tang di selatan sungai Yangtze. Tentu saja, dia memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka. Yang paling penting adalah dia memiliki wajah seperti itu. Cantik seperti bidadari. Dia adalah kecantikan kampus yang pantas diterima di sekolah menengah Jianghai kita. Dia berada di level Dewi, Liu gemuk berkata dengan penuh semangat. Keluarga Jiangan Tang? Sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi Fang Yu hanya berkata, oh, dan tetap berbaring di meja dengan mata tertutup untuk bersantai. Ia tidak tidur sepanjang malam dan sedikit mengantuk. Melihat Fang Yu tidak tertarik, si gemuk Liu berhenti berbicara omong kosong dengannya. Bel kelas berbunyi, dan semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing, duduk tegak, menunggu kedatangan gadis cantik sekolah. Benar saja, kepala sekolah Huang Hai memimpin seorang gadis ke dalam kelas. Gadis ini mengenakan seragam sekolah, dengan kuncir kuda tunggal, dan tanpa riasan di wajahnya.
Namun, kulitnya masih seputih salju, halus dan cerah. Fitur wajahnya sangat halus, dengan mata seperti bintang, hidung halus, dan bibir kemerahan. Dia juga mengenakan seragam sekolah, tapi gadis itu terlihat seperti peri. Inilah kecantikan sekolah, ini Dewi. Baik anak laki-laki maupun perempuan di kelas menghela nafas hampir bersamaan. Mulai hari ini, teman sekelas Tang Xiaoro akan pindah ke kelas 2 kita, dan belajar dengan teman sekelas di kelas 2 ini. Mari kita sambut dengan hangat teman sekelas Tang Xiaoro. Huang Hai, kepala sekolah, berkata dengan ekspresi hormat. Semua siswa di kelas bertepuk tangan, menyebabkan Fang Yu, yang memejamkan mata untuk berkonsentrasi, mengangkat kepalanya. Begitu dia mengangkat kepalanya, Fang Yu melihat Tang Xiaoro berdiri di podium. Bukankah dia gadis itu? Fang Yu segera mengerti mengapa Tang Xiaoro dipindahkan ke kelas ini. Sial! Masalah akan datang. Tang Xiaoro juga sedang mencari Fang Yu di kelas, ketika dia melihat Fang Yu di sudut, matanya yang indah berbinar. Fang Yu, kamu memang ada di sini. Tang Xiaoro menatap posisi Fang Yu dan berkata, Guru, saya ingin duduk di meja yang sama dengannya.